Di Indonesia itu ada satu penyakit demam di mana sebenarnya itu salah satu faktornya itu karena kita kurang bersih. Tapi repotnya sekalinya kena demam ini mungkin juga perlu dirawat inap. Apa itu? Mari kita bahas tentang demam tifoid. Demam tifoid dan paratifoid atau sering kita kenal sebagai tipes adalah demam yang disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi dan bakteri Salmonella paratyphi. Nah, keduanya ini disebut dengan demam enterik. Nah, demam enterik atau tipes ini adalah suatu penyakit menular yang paling sering terjadi di Asia Tenggara. Lebih dari 9 juta orang itu mengalami tipes dan 110.000 orang itu meninggal karena tipes setiap tahunnya di seluruh dunia. Nah, demam enterik ini atau tipes ini kalau dibiarkan menjadi parah, dia itu bisa menimbulkan berbagai macam komplikasi seperti pada pencernaan misalkan ada perforasi atau lubang pada usus, bisa radang hati, bisa gangguan saraf, bisa anemia, dan kalau misalnya tidak ditangani dengan baik, tipes ini bahkan bisa berujung ke kematian. Nah, bakteri tipes ini itu ditularkan melalui rute fekal oral. Atau kata sederhananya dari kotoran yang masuk ke mulut. Ya, kotoran. Kok bisa? Yaitu mungkin terjadi misalkan kalau ada makanan atau minuman yang tercemar kotoran yang terdapat bakteri Salmonella typhi-nya ini. Nah, jadi sebenarnya secara umum faktor yang menyebabkan penyakit tipes ini berkaitan dengan kebersihan. Dan dari teori itu mengatakan ada 4F, yaitu adalah fly atau lalat, finger atau jari, feses atau kotoran, dan vomit atau benda-benda yang tercemar bakteri tipes ini. Maka tipes ini lebih sering terjadi pada negara-negara berpenghasilan rendah atau sedang, yang dia kekurangan air bersih, yang masih belum ada sanitasi yang baik, dan intinya kurang bersih lah. Selain itu ada juga beberapa faktor yang meningkatkan risiko tipes, seperti dari faktor individu sendiri, termasuk kalau misalkan masih umurnya anak-anak, ada gangguan imun seperti terkena HIV, masih kekurangan gizi seperti malnutrisi, itu juga bisa meningkatkan risiko tipes. Kemudian lingkungan kita, intinya kalau lingkungan itu dia masih kurang bersih, seperti misalkan masih menggunakan sumber air minum dari air terbuka seperti di danau, sungai, atau semacamnya. Kemudian juga menggunakan wadah air yang nggak ditutupi. Kemudian tempat buang air itu tidak terstandarisasi atau masih kotor. Terus tidak ada tempat cuci tangan dengan sabun. Itu juga bisa meningkatkan risiko tipes. Nah, entah kenapa tipes ini juga lebih tinggi pada daerah-daerah yang panas atau daerah-daerah yang juga sering mengalami kebanjiran. Nah, kenapa kok bisa? Karena banjir ini bisa mengotori sumber makanan dan minuman yang meningkatkan kejadian tipes ini. Bagaimana kok tipes ini bisa menimbulkan penyakit? Sebenarnya memang mekanisme tipes dalam tubuh kita itu masih belum sepenuhnya kita pahami ya. Tetapi bakteri Salmonella typhi ini dia itu punya berbagai macam kemampuan yang menyebabkan tipes ini. Seperti bakterinya ini setelah masuk ke dalam tubuh kita dari mulut ya, dia itu bisa tahan atau mengelabui asam lambungnya. Terus dia akan ke usus, dia akan menembus dinding usus, dia bisa hidup dalam sel-sel tubuh kita, dan dia setelah itu bisa dikeluarkan dari tubuh untuk menular kembali melalui kotoran. Tapi intinya setelah tipes itu bakterinya masuk dalam jumlah yang cukup, dia itu bisa muncul gejala-gejala tipes. Nah, gejala apa yang muncul dari tipes ini? Ya, sebenarnya seperti yang saya jelaskan tadi, ini karena infeksi bakteri pasti akan ada demam. Nah, tapi pun gejala-gejala yang muncul pun tidak spesifik. Nah, layaknya seperti penyakit infeksi lain, ya pertama akan ada demam. Demamnya itu bisa mencapai 38-40 derajat, jadi demam yang cukup tinggi ya. Dan ini mungkin demamnya tercapai suhu ini sekitar di hari ketiga atau keempat. Nah, selain demam, itu gejalanya tidak spesifik. Contoh misalkan, ada tidak nafsu makan, ada pusing, lemas, dan gejala-gejala di perut, seperti nyeri perut, kembung, sembelit, dan diare. Diarenya ini, dia tuh bisa ringan atau parah, dan bahkan diarenya bisa juga disertai darah. Pasien juga bisa ada nyeri tenggorok atau batuk. Untuk mendiagnosa tipes, seringkali tipes itu bisa kita curigai kalau misalkan setidaknya ada demam 3 hari, dan pasien itu baru saja atau berkunjung ke negara yang endemis tipes.
Ya sayangnya di Indonesia tuh tetap ada beberapa daerah yang endemis tipes ya. Selain itu, pasien-pasien yang sebelumnya kontak dengan penderita tipes dan juga mengalami gejala-gejala itu juga bisa dicurigai mungkin bisa sakit tipes. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium itu bisa dilakukan pemeriksaan kultur, pemeriksaan Widal atau PCR atau lain-lainnya. Untuk tipes ini, pengobatannya itu paling utama adalah diberikan antibiotik untuk membasmi kuman di tubuh kita. Terapi ini biasanya dimulai saat sudah dicurigai tipes, tapi itu tergantung juga setiap penilaian dokter masing-masing. Nah, seringkali pasien tipes ini tuh membutuhkan rawat inap, terutama bila misalkan pasien itu muntah-muntah atau adanya diare yang membutuhkan cairan kita digantikan melalui infus. Selain itu juga terapinya itu berkisar menangani gejala-gejalanya. Contoh misalkan untuk menurunkan demamnya, memberikan obat anti mual, dan misalkan kayak nyeri-nyeri otot juga diberikan obat. Nah, kalau misalkan tipes ini tertangani dengan baik, maka resiko terjadinya komplikasi itu masih rendah. Tapi kalau misalkan orangnya itu sudah sembuh pun, itu juga bisa kambuh tipesnya. Bahkan kambuhnya itu bisa sekitar 1-3 minggu setelah pemulihan, di mana nanti tetap memerlukan pemberian antibiotik lagi. Selain itu, pasien-pasien yang tidak sakit bisa saja menjadi seorang karier kronis, atau dia itu walaupun tidak sakit, dia tetap bisa menularkan tipes. Melalui apa? Ya melalui fesesnya atau melalui kotorannya. Nah, karier ini pun dia bisa bertahan sampai 12 bulan. Jadi ya bisa saja mungkin orang sudah sembuh dari tipes, dia masih bisa menularkan sampai lama. Nah, kemudian apakah kita bisa mencegah tipesnya ini? Tipes itu sebenarnya bisa dicegah, intinya agar kita mencegah bakteri itu tidak masuk ke dalam mulut kita. Tapi itu kan lebih gampang diomongin dibandingkan dilakuin ya. Misalkan caranya gimana mencegahnya? Kita mencegah dengan menjaga kebersihan, terutama kebersihan di makanan dan minuman. Misalkan kita sering mencuci tangan, kemudian sebelum menyiapkan makanan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah mengganti popok, setelah bertemu dengan orang sakit, itu semua harusnya tuh cuci tangan. Ya kita kan bisa dihitung jari setiap hari itu cuci tangan berapa banyak. Sebenarnya intinya kalau kita sudah memegang sesuatu yang diduga mungkin kotor begitu, ya sebaiknya selalu cuci tangan dengan sabun juga. Selain itu, makanan dan minuman yang dimakan itu harus dipastikan bersih dan matang, karena bakteri Salmonella typhi ini dia bisa mengenai makanan yang masih mentah. Terus untuk bayi yang masih minum susu formula maksudnya, itu direkomendasikan alat minum bayinya itu kalau misalnya dibersihkan juga digodok, dipanaskan sampai suhu tinggi 70 derajat agar bakteri-bakterinya itu mati. Nah, perlu catat juga, pasien yang baru saja sembuh atau sedang dirawat jalan pengobatan tipes ini, itu dia juga bisa menularkan tipes orang lain. Sehingga orang-orang yang berdekatan dengan penderita tipes ini, dia juga perlu menjaga kebersihan diri agar tidak ikut tertular. Orang yang juga baru saja sembuh dari tipes itu tidak direkomendasikan untuk menyiapkan makanan, misalkan kayak kerja di dapur itu ya takutnya karena masih menjadi karier dan bisa menyebabkan tipesnya. Tapi berapa lama untuk menghindari menyiapkan makanan itu masih belum terlalu jelas ya, dan saya pun masih belum menemukan secara jelas berapa lama harus tetap menjaga diri tidak menyiapkan makanan. Nah, jadi begitu saja yang bisa saya sampaikan tentang tipes. Jadi intinya penyakit tipes itu memang penyakit yang masih sering dan sayangnya itu masih bisa mematikan kalau misalkan sudah terjadi komplikasi-komplikasi yang parah. Tapi kalau misalkan kita menjaga kebersihan diri kita dan juga menjaga kebersihan lingkungan kita, harapannya penyakit tipes ini akan terhindar dan juga kita semua tetap sehat, bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga saja yang menonton video ini semuanya selalu sehat. Dan jangan lupa subscribe jika ingin menonton saya membahas penyakit lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.